Setia di main bertiga aja. Đứa nào thối mồm bảo ông lép, ông chém cả nhà nhà nó. Di awal film, kita akan disuguhkan sebuah lembah hijau yang sangat indah. Ada satu desa kecil yang bernama Desa Kepiting dalam tempurung, di mana desa tersebut dihuni oleh penduduk yang rata-rata hidup dalam kemiskinan. Hari itu ada peristiwa besar, di mana para penduduk berkumpul untuk menyaksikan ritual pernikahan dari seorang gadis cantik yang bernama Lin. Tentu saja pernikahan ini tidak terlihat mempelai pria, karena sangat dimaklumi Lin dinikahi oleh seorang pejabat, yaitu seorang gubernur, yang sangat dihormati. Sang gubernur tidak mungkin menginjakkan kakinya ke desa miskin ini, karena mitos yang beredar akan berakibat kesialan terburuk akan menularinya. Sebelum Lin beranjak dari rumahnya, Lin diharuskan melewati rangkaian ritual yang salah satunya ritual penyembuhan, yaitu menyembuhkan Lin agar terhindar dari kemiskinan selamanya, yang dilakukan oleh sang dukun. Tampaknya sang gubernur telah menggunakan jasa dukun dalam pernikahan ini. Hal itu sangat terasa aneh di kalangan penduduk desa ini. Kemudian, Lin bersiap menaiki tandu yang akan membawanya berangkat ke rumah sang gubernur, di mana Lin akan menjadi istri ketiga. Tampak tidak ada pancaran raut kebahagiaan dari wajah Lin, karena dia memang terpaksa menikah dengan gubernur yang saat itu berkuasa. Sang gubernur yang bernama Gubernur Tong sangat menyukai Lin. Selain muda dan cantik, dia juga sangat menginginkan anak laki-laki yang belum ia dapatkan dari kedua istrinya yang lain. Singkat cerita, saat ini Lin sudah melahirkan seorang anak, di mana sang gubernur dan kedua istrinya tampak sangat bahagia menyambut kehadiran keturunan pertama Gubernur Tong. Besar harapan mereka untuk memiliki seorang putra, tapi wajah mereka langsung muram ketika tahu bahwa anak yang baru dilahirkan oleh Lin ternyata adalah bayi perempuan. Con gái à? Singkat cerita, 7 tahun berlalu. Semenjak Lin belum juga memberikan anak laki-laki, gubernur dan kedua istrinya memperlakukan Lin seperti seorang pembantu. Namun itu tidak menjadi masalah untuk Lin, karena ia sudah terbiasa hidup susah ketika masih hidup di desa bersama kedua orang tuanya. Dan saat ini anak Lin pun telah tumbuh besar dan selalu menemani ibunya menjalani hari di rumah ini. Kemudian satu malam terlihat nyonya pertama mengantarkan semangkuk ramuan obat untuk Gubernur Tong, di mana ramuan itu berguna untuk menambah kejantanan sang gubernur. Hal itu membuat mereka sempat ribut, karena bagi sang istri pertama tidak ada yang lebih penting selain memiliki seorang anak laki-laki. Linh tinh. Chẳng có việc gì quan trọng hơn chuyện ông đẻ con. Tôi có phải đàn bà đâu mà đẻ. Bà đi. Lalu di sisi lain, terlihat sang asisten yang bernama Wang juga mengantarkan semangkuk ramuan untuk Lin, di mana malam ini adalah giliran Lin yang akan mendapatkan kunjungan dari sang gubernur. Bagi Lin, malam ini akan terasa begitu panjang dan punya beban tersendiri, karena Lin harus bisa melahirkan anak laki-laki dari rahimnya. Lalu singkat cerita, di esok harinya, ketika mereka sedang berkumpul untuk sarapan, nyonya pertama dan nyonya kedua membahas tentang keresahan yang mereka alami saat ini, di mana kehadiran anak laki-laki sangatlah penting untuk bisa meningkatkan derajat sebuah keluarga. Dan tentu saja, Gubernur Tong menyalahkan nyonya pertama dan nyonya kedua karena mereka tidak subur alias mandul. Tapi bagi mereka, hal itu tidak dapat dibenarkan, karena rumor yang beredar di tengah masyarakat bahwa Gubernur Tong selama 7 tahun ini belum juga dikaruniai anak laki-laki karena benihnya tidak cukup bagus. Hal itu membuat Gubernur Tong sangat marah dan tidak terima dengan rumor tersebut, sehingga dia mengancam kepada siapapun yang bilang seperti itu. Maka Gubernur Tong tidak akan tinggal diam. Đứa nào thối mồm bảo ông lép, ông chém cả nhà nhà nó. Melihat percecokan itu, Lin kemudian menghindar dengan izin ke dapur. Tapi sialnya, saat kembali ia tidak sengaja menabrak gubernur dan Gubernur Tong yang sedang kesal akhirnya menampar Lin. Tanpa diduga ia kena imbasnya hingga Lin terjatuh.
Singkat cerita, di suatu hari, terlihat Lin sedang berjalan membawa serta putrinya pergi ke sebuah pasar, di mana pada saat ia sedang berbelanja, terdengar ada suara keributan. Melihat hal itu, sepertinya Lin mengenal sosok pemuda yang dilihatnya. Karena penasaran, dia pun mulai mengikuti pemuda tersebut, tanpa menghiraukan putrinya. Tak ingin kehilangan pemuda itu, Lin lalu memanggilnya. Pemuda itu bernama Nan, dan ketika Nan melihat Lin, seketika beberapa potongan kenangan terlintas dalam kepalanya saat bersama Lin. Kenangan indah yang kini menjadi luka dalam hati Nan karena ditinggal kawin sama Lin. Cũng lâu lắm rồi. Kemudian, Lin memperkenalkan Nan pada putrinya. Lin menjelaskan pada putrinya bahwa Paman Nan adalah teman ibunya sejak kecil. Dan sebelum pergi, Nan mengatakan jika putri Lin itu sangat cantik seperti ibunya. Melihat wajah Nan, tampak ada gurat kesedihan dalam hati Lin. Con bé xinh quá, giống mẹ nó. Setelah pertemuan tersebut, di bawah derasnya hujan, Lin kembali teringat masa-masa bahagia, di mana ia mengenal Nan ketika masih kecil. Hubungan itu tumbuh menjadi jalinan cinta di antara mereka berdua. Di masa depan, mereka memimpikan akan hidup semati dalam bahtera rumah tangga. Anh gan thiệt á, đã hôn liều, còn dám nghĩ liều. Selain itu, sebagai salah satu bukti cintanya, Nan juga sering memberi Lin beberapa bahan makanan ketika Lin dan keluarganya tidak punya apapun untuk dimakan. Bahkan ketika ibunda Lin jatuh sakit, bagi Nan orang tua Lin adalah orang tuanya juga. Thiếu gì thì cứ nói với anh. Sau này mình về chung nhà rồi, mẹ của em cũng là mẹ anh mà. Lalu esok harinya, Lin tampak terlihat semangat sekali untuk pergi ke pasar, di mana Lin sangat ingin bertemu dengan Nan, mantan kekasihnya itu. Tapi tiba-tiba Lin mengurungkan niatnya karena ada putrinya. Hal itu membuatnya tersadar bahwa dia sudah memiliki anak dan telah menjadi istri dari seorang gubernur. Đi thôi con. Kemudian setelah beberapa hari, tampak Lin terlihat berada di desanya, di mana hari ini Lin dengan membawa serta putrinya memutuskan untuk datang menyambangi rumah kedua orang tuanya. Dan di saat makan malam, Lin bercerita pada ayah dan ibunya jika ia melihat Nan di pasar. Lin sedikit penasaran karena selama 7 tahun menghilang, Nan tiba-tiba saja muncul kembali ke desa ini. Mendengar hal itu, ayahnya Lin langsung menasihati putrinya itu untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Nan. Apalagi nasib Nan masih saja miskin dari dulu, padahal Nan sempat pergi mengadu nasib selama 7 tahun ke daerah lain. Tapi keadaannya masih tetap sama. Hidupnya masih miskin dan jauh dari keberuntungan. Bagusnya Lin tidak menikah dengan Nan, karena Lin pasti akan menderita, begitu ucapan ayahnya Lin. Anh nhân số khổ. Cũng may là ngày xưa con không lấy nó. Lalu di malam harinya, entah kenapa, saat ini pikiran Lin tiba-tiba saja tidak begitu tenang, di mana ia gelisah telah memikirkan nasib Nan, yang saat ini hidupnya sangat menderita, ditambah rasa sakit hati Nan karena telah ditinggal menikah oleh Lin. Tanpa berpikir panjang, meskipun malam ini cuaca sedang tidak bagus, akhirnya Lin memutuskan untuk pergi ke rumah Nan. Di bawah derasnya hujan angin, beserta deruan petir, Lin tetap terus melangkahkan kakinya untuk menemui Nan di rumahnya. Walaupun ketika melihat kehadiran Lin, tampak tidak disukai oleh Nan. Tapi sepertinya Lin pun tidak peduli, karena baginya hal itu sangat wajar dan dia pun tahu itu. Vô đi. Kemudian saat mereka bertemu, Lin sempat memberikan beberapa makanan kering untuk Nan. Saat ini Lin sangat penasaran, kenapa Nan belum juga menikah setelah 7 tahun mereka berpisah. Hal itu membuat Nan langsung mencurahkan segala keresahannya selama ini, bahwa setelah beberapa tahun menabung, ternyata Nan salah perkiraan. Takdirnya tidak hidup bersama Lin. Cintanya sudah di luar jangkauan. Walaupun pada kenyataannya, Nan belum bisa melupakan cintanya terhadap Lin, tapi sayangnya Lin lebih memilih harta daripada pria yang mencintainya dengan tulus. Người đáng lấy thì không lấy được. Dengan sikap Nan yang begitu acuh dan membencinya, akhirnya Lin memutuskan beranjak pergi dari rumah Nan.
Tapi langkahnya terhenti ketika Nan terus-terusan menyalahkan Lin, di mana di saat kondisi terpojok, Lin pun akhirnya membeberkan fakta bahwa ia terpaksa menikah dengan sang gubernur. Saat itu Lin menceritakan jika ayahnya telah mencuri makanan untuk ibunya yang sedang sakit. Ayahnya pun tertangkap, dan gubernur berencana memberikan hukuman yang sangat tidak adil untuk ayahnya Lin. Phạt đánh răn đe 50 gậy, lao ngục 1 tháng. Tak ingin melihat ayahnya menderita, ketika itu Lin memohon meminta keringanan pada Gubernur Tong. Saat itulah gubernur yang melihat kecantikan Lin, langsung terpikat dan memberikan penawaran kepada Lin. Jika ayahnya mau dibebaskan, maka Lin harus bersedia untuk menikah dengan Gubernur Tong sebagai istri ketiga. Ngày cô lên kiệu hoa cũng là ngày cha cô được thả. Lalu kita pun diajak kembali ke adegan awal, di mana Lin sudah resmi menikah dan sedang dijemput oleh orang-orang suruhan Gubernur Tong. Mengetahui hal itu, Nan langsung berlari dan memanggil Lin. Nan tidak terima, pujian hatinya dibawa pergi. Dengan sekuat tenaga ia menerobos pengawal yang menghadangnya, tapi usahanya sangatlah sia-sia. Hingga pada akhirnya, Nan jatuh pingsan akibat pukulan dari anak buah Gubernur Tong. Setelah mendengar cerita sebenarnya dari Lin, akhirnya saat itu Nan mau memaafkan Lin. Nan pun ikut bersedih dengan apa yang dialami oleh Lin. Dan malam itu, hubungan di antara mereka berdua pun resmi terjalin kembali. Potongan kenangan indah pun tergambar di benak mereka. Kenangan yang sangat membahagiakan bagi mereka berdua. Singkat cerita, setelah melewati malam yang indah, tentu saja hal itu membuat Lin tampak ceria kembali seperti dulu, karena Lin telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Bahkan saat ia telah kembali ke rumah gubernur, keceriaan itu masih terlihat jelas, di mana hal itu membuat Nyonya pertama merasa terganggu dengan suara nyanyian yang dilantunkan oleh Lin dan putrinya. Dư nhà mày, điên nó vừa vừa thôi. Có biết đang giờ nghỉ ngơi không mà hát hả? Tapi Lin merasa seakan tidak peduli dengan intimidasi yang dilakukan oleh Nyonya pertama. Lin malah tertawa dan membalasnya dengan santai. Itu membuat Nyonya pertama merasa heran dengan sikap Lin yang terasa aneh baginya. Keheranan itu lalu ia sampaikan kepada Nyonya kedua, di mana Nyonya kedua menganggap kecurigaan Nyonya pertama terlalu berlebihan. Bahkan Nyonya kedua sempat meledek Nyonya pertama. Hal itu malah menambah kesal si Nyonya pertama. Chị mắc cười quá à? Nó cười chị phải rồi. Kemudian setelah beberapa hari, semenjak hubungannya kembali terjalin dengan Nan, kerisauan mulai dirasakan oleh Lin. Lin berpikir hendak dibawa kemana hubungan mereka, dan bagaimana jika gubernur tahu tentang hubungan gelapnya dengan Nan. Hal itu langsung disampaikan kepada Nan, tapi jawaban Nan malah membuat Lin dilema, karena Nan ingin selalu berada di sampingnya. Dengan status yang disandangnya sebagai istri orang, Lin dibuat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dạ chào bác. Beberapa hari tak menjumpai Lin di pasar, Nan kemudian datang menemui orang tuanya Lin, di mana Nan menanyakan kabar Lin, apakah baik-baik saja. Melihat keberadaan Nan, ayahnya Lin langsung menyampaikan kepada Nan, jangan pernah mendekati Lin lagi, karena Lin saat ini sudah menjadi istri dari Gubernur Tong. Selain itu, dia juga sudah punya seorang anak. Apalagi saat ini kemungkinan Lin sibuk tidak punya banyak waktu, karena di rumah gubernur akan ada pesta yang akan dihadiri oleh pejabat di daerah mereka. Làm việc ở cái nhà này thì phải tận tâm tận lực, không được ẩu tả. Kemudian tampak kesibukan terlihat di rumah Gubernur Tong, di mana Nyonya pertama dengan sikap arogannya memberitahukan kepada semua pekerja harus bekerja dengan baik tanpa masalah, karena kalau tidak, hal itu akan membuat para pekerja tersebut akan berakhir di penjara, karena tamu yang datang adalah pejabat tinggi dan orang kuat. Selain itu, Nyonya pertama menunjuk Lin sebagai penanggung jawab atas semua menu-menu masakan yang akan disajikan kepada para tamu. Tanpa disadari oleh Lin, sebagai penjual kepiting satu-satunya di pasar, Nan terlihat ikut dalam rombongan para pekerja yang mengantar bahan makanan ke rumah gubernur. Lalu pesta pun sudah dimulai, di mana Lin tampak cekatan mengatur semuanya, sehingga membuat para tamu memuji makanan yang disajikan oleh mereka. Nyonya kedua lalu berkata kepada para tamu, jika kelezatan makanan hari ini adalah berkat campur tangan Nyonya ketiga,
Tentu saja apa yang dikatakan oleh nyonya kedua membuat nyonya pertama tidak suka. Mời các quan tự nhiên đi. Mời các quan. Sementara itu di dapur, Lin terkejut saat melihat Nan ikut bekerja di rumah gubernur. Lin lalu mengajak Nan untuk berbicara di sebuah ruangan, yaitu di kamarnya. Trời ơi, sao anh liều quá vậy? Anh phải gặp em. Lin meminta maaf jika ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Nan. Bagi Lin, semakin mereka dekat, hal itu akan semakin membuat mereka menderita. Lin tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa dengan hubungan ini, karena yang terpenting adalah nasib anaknya yang harus dia pikirkan. Selain itu, Lin tahu betul dengan watak Gubernur Tong. Lin tidak ingin ada yang terluka akibat kekejaman dari sang gubernur. Em đã quá khổ cho căn nhà này rồi. Anh chỉ muốn thấy em cười, muốn em hạnh phúc thôi. Lalu ketika Lin dan Nan sedang asik memadu kasih, saat itu tiba-tiba suara nyonya kedua mengetuk pintu kamar. Hal itu membuat Lin dan Nan panik. Nan pun langsung sembunyi di dalam lemari. Tapi keadaan ini membuat Lin dilanda ketegangan, di mana Nan hampir saja ketahuan, dan beruntungnya nyonya kedua tidak menyadarinya. Kemudian saat Lin bertemu dengan para tamu, dengan makanan yang sangat lezat ini, mereka pun memuji habis-habisan apa yang telah dilakukan oleh Lin. Hal itu sempat membuat gubernur bangga dengan istri ketiganya itu. Tapi di sisi lain, nyonya pertama yang melihatnya sangat tidak menyukainya. Bahkan ada rasa iri dalam diri nyonya pertama, karena Lin telah sukses menyajikan menu makanan yang sangat lezat di pesta ini. Mời các quan. Mời các quan. Bẩm các quan. Lalu setelah pesta telah usai, di malam harinya nyonya pertama yang masih menyimpan iri hati kepada Lin, akhirnya ia mulai mencari masalah dengan cara mengintimidasi Gubernur Tong, di mana nyonya pertama mengungkapkan bahwa Lin belum juga menghasilkan anak laki-laki, padahal mereka sudah mengeluarkan banyak uang. Dan tidak sampai di situ, nyonya pertama yang menganggap Lin sudah tidak berguna lagi, langsung menuduh gubernur takut mengusir Lin, sehingga orang-orang akan bilang bahwa gubernur lemah dan tidak berkasa lagi. Hal itu membuat Gubernur Tong naik pitam dan tidak terima dengan tuduhan tersebut, sehingga sang gubernur langsung membuktikan jika ia tidak takut dengan Lin. Hal itu dibuktikan oleh Gubernur Tong dengan mencambuk Lin langsung di hadapan nyonya pertama dan nyonya kedua. Bà câm mồm đi. Melihat Lin disiksa oleh sang gubernur, nyonya kedua langsung menghampiri, di mana ia mencoba untuk menghentikan sikap kasar yang dilakukan oleh Gubernur Tong terhadap Lin. Hal itu bisa saja membuat Lin mati, atau bahkan tidak bisa memberikan anak lagi untuk keluarga ini. Nyonya kedua berpendapat untuk memberikan Lin kesempatan kedua. Jika dia tidak menghasilkan anak laki-laki, maka Lin baru boleh diusir dari rumah ini. Dan yang lebih gilanya lagi, jika hal itu tidak terjadi, maka nyonya pertama akan mencarikan istri baru untuk Gubernur Tong. Đuổi nó đi thì đứa nào đẻ? Tôi quyết tâm tìm cho ông con khác. Kemudian kebencian nyonya pertama dengan Lin tidak sampai di situ. Nyonya pertama kembali berulah, di mana dia tidak puas dengan yang dialami oleh Lin. Nyonya pertama menyeret dan memukul putrinya Lin, bahkan tidak membiarkan anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Melihat sikap arogan nyonya pertama, Lin sungguh tidak tega jika anaknya diperlakukan semena-mena. Dengan tubuh yang masih kecil itu, dia pasti tidak bertahan dengan udara dingin di luar rumah. Hal itu membuat Lin berlutut dan memohon kepada nyonya pertama untuk tidak menyiksa anaknya itu. Sebagai seorang ibu, Lin akan berkorban menggantikan posisi anaknya. Bahkan Lin rela untuk diperlakukan apapun. Nyonya kedua yang ikut membantu saja bahkan tidak banyak membantu. Dia pun ikut diancam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Leo lên đầu lên cổ bà nữa ấy. Bà đập cho chết tươi. Lalu di esok harinya, Lin datang berkunjung ke rumah Nan, di mana ia menunjukkan memar di tubuhnya kepada Nan. Hal itu membuat Nan sangat marah, karena kekasih hatinya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Bahkan Nan berniat untuk membinasakan orang-orang yang telah melukai Lin. Tapi hal itu langsung dicegah oleh Lin, di mana Lin mengatakan bahwa ia akan berencana untuk kabur. Lin sudah kehabisan cara untuk melindungi anaknya. Mungkin Lin bisa saja bertahan di rumah itu, tapi kini anaknya telah ikut menjadi korban kebencian nyonya pertama. Mendengar hal itu, Nan akan melindungi Lin, walaupun mereka akan berada dalam situasi yang berbahaya. Tapi atas dasar cinta, Nan sudah tidak peduli lagi,
Dia tidak akan takut dengan siapapun. Nan akan berusaha berjuang demi cintanya kepada Lin. Mendengar hal itu, Lin menjadi tenang. Karena saat ini, kebahagiaannya hanya kepada Nan seorang. Vì em. Vì hai đứa mình. Tapi ada satu hal yang membuat Nan risau, yaitu bagaimana caranya untuk menghindar dari para penjaga ketika mereka pergi dari desa. Hanya ada satu cara yang dapat mereka tempuh, yaitu memberikan sejumlah uang kepada salah satu penjaga yang telah dikenal baik oleh Nan. Penjaga tersebut dinilai bisa melindungi mereka. Setidaknya mereka harus memberikan uang dalam jumlah besar, sedangkan tabungan Nan belum cukup. Begitu juga dengan Lin yang tidak mempunyai simpanan uang. Uang mahar ketika Lin menikah dengan Gubernur Tong telah habis untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Hal itu membuat mereka terlihat putus asa. Tampaknya rencana mereka akan sulit untuk terwujud. Lalu singkat cerita, di suatu hari, ketika Lin sedang melayani suaminya, Lin tidak sengaja menemukan sebuah kunci yang tertinggal di kantong baju Gubernur Tong. Kunci itu adalah kunci ruang penyimpanan uang dan benar-benar berharga milik gubernur. Sepertinya alam semesta seakan merestui rencana mereka. Menjelang tengah malam, di mana saat situasi dirasa sudah aman, perlahan Lin masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam sana, terlihat ada beberapa kotak. Ia memilih kotak yang paling kecil dan mengambil 3 buah keping uang milik gubernur. Kemudian di esok harinya, Lin kembali bertemu Nan. Saat itu Lin menunjukkan 3 keping uang kepada Nan. Hal itu membuat Nan terkejut dari mana Lin bisa mendapatkan uang tersebut. Lin yang kehabisan cara, dia langsung jujur mengatakannya kepada Nan bahwa dia telah mengambilnya dari kotak penyimpanan uang milik sang gubernur. Uang dari hasil memeras para rakyat kecil. Walaupun sangat beresiko, tapi Lin mau nggak mau, jalan ini harus Lin tempuh, karena sudah tidak ada cara lain. Lagi pula Lin hanya mengambil sedikit. Kemungkinan Gubernur Tong tidak akan tahu. Walaupun uang yang terkumpul saat ini masih belum cukup, tapi Lin akan sabar menunggu sampai tiba waktunya. Em nghĩ mỗi lần lấy một ít chắc họ không biết đâu. Waktu terus berlalu, hari demi hari, Lin terus mengambil uang milik sang gubernur. Diam-diam Lin rutin mengambil keping demi keping uang tersebut. Dikit demi sedikit, uang itu dikumpulkan. Vợ ba. Dạ. Namun karena terlalu sering izin pergi dengan alasan untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, tentu membuat nyonya pertama curiga. Dia langsung menggeledah isi tas yang dibawa oleh Lin. Tapi nyonya pertama tidak menemukan apapun. Dia hanya menemukan makanan, yaitu kepala ikan. Walaupun tidak ada barang berharga yang ditemukan, tapi karena nyonya pertama masih sangat benci dengan Lin, dia pun menyita makanan tersebut. Melihat sikap arogan nyonya pertama, nyonya kedua sempat menegurnya. Tapi nyonya pertama malah tidak peduli. Mẹ con một lũ rẻ rách với nhau. Sampai pada suatu hari, sang asisten yang bernama Wang, di mana saat dia menghitung keuangan sang gubernur, dia menemukan adanya kekurangan beberapa keping uang di kotak penyimpanan gubernur. Mendengar laporan tersebut, kemungkinan uang yang berada di kotak itu telah dicuri. Hal itu membuat sang gubernur murka. Begitu juga dengan Wang yang heran, siapakah yang berani mencuri uang tersebut. Mà đứa nào dám to gan như vậy? Tao mà bắt được, tao chôn sống cả nhà. Kemudian ketika Lin sedang bersama putrinya yang sedang bermain, dia dikejutkan oleh seseorang yang datang. Seorang pria mabuk datang ke rumah Gubernur Tong. Ia lantas memaki-maki asisten Wang dan gubernur yang telah merampas warisannya, hingga membuatnya jatuh miskin. Dan tidak hanya itu, dengan berita kehilangan uang sang gubernur, penduduk desa telah menuduh pria tersebut hanya gara-gara ia miskin. Padahal walaupun miskin, pria tua itu sama sekali tidak pernah mencuri. Bình tĩnh đi chú. Bọn cầu quan bóc lột dân. Ồn ào quá. Dengan keributan itu, tiba-tiba tanpa disadari, gubernur datang dan langsung menghantamkan sebuah pot bunga ke kepala pria mabuk tersebut, hingga membuat pria tersebut tewas seketika. Dengan liciknya, Gubernur Tong memerintahkan semua orang yang ada di situ, termasuk Lin. Jika nanti polisi datang ke rumah ini, mereka harus memberikan kesaksian palsu bahwa pria mabuk itu tewas karena terjatuh dan kepalanya menghantam pot. Lalu singkat cerita, Lin tampak terlihat berjalan bersama putrinya. Saat ini dia sedang berkunjung ke rumah orang tuanya.
Tapi di sepanjang jalan, Lin merasa bersalah. Karena akibat Lin sering mencuri uang gubernur, orang lain malah menjadi korbannya. Tapi Lin tidak menyadari bahwa ada kehadiran asisten Wang yang sejak awal telah membuntutinya. Setelah tiba di rumah orang tuanya, Lin tampak menitipkan putrinya pada sang ibu. Kemudian tampak dari kejauhan, asisten Wang melihat Lin tengah menemui Nan di rumahnya. Sambil mengendap-endap, dia mulai mendekati Lin dan Nan. Dia ingin tahu apa saja yang akan dibicarakan oleh mereka. Em phải đem tiền trả lại chỗ cũ. Không được em, vậy càng nguy hiểm mà chẳng giải quyết được gì đâu. Saat itu sambil ketakutan, Lin mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan semua uang yang telah ia curi. Tentu saja Nan menolak ide tersebut, karena dengan begitu, Lin akan ketahuan bila ia telah mencuri uang sang gubernur. Nan lalu berkata kepada Lin bahwa dia tidak usah mencuri lagi untuk sementara waktu. Mereka harus bersabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Namun asisten Wang yang mendengar semua pembicaraan antara Lin dan Nan, tidak sengaja kehadirannya tiba-tiba diketahui oleh Nan dan Lin. Sadar mereka tertangkap basah, Nan langsung mengejar asisten Wang yang berusaha untuk kabur. Dari situ asisten Wang yang berhasil tertangkap dan babak belur karena dipukul oleh Nan, kemudian berjanji tak akan melaporkan tentang perselingkuhan nyonya ketiga dengan Nan. Ia juga tidak akan menceritakan pada gubernur perihal uang yang telah dicuri oleh Lin. Sebagai jaminannya, asisten Wang menyuruh Lin untuk mengambil sebuah buku berwarna merah di laci meja kerja gubernur. Buku merah itu berisi tentang catatan uang suap gubernur. Ở trong thư phòng của nhà quan có một cuốn sổ. Lalu asisten Wang melanjutkan, jika Lin berhasil menemukan buku itu dan menyimpannya, maka gubernur tidak akan berani macam-macam kepada Lin. Tapi Lin tidak serta-merta percaya dengan ucapan asisten Wang. Ditambah Nan sudah terlanjur emosi dengan perilaku asisten Wang yang selama ini menjadi kaki tangan gubernur untuk menindas rakyat. Anh ra ngoài kia ngồi đi. Ngồi một lát cho bớt nóng. Anh muốn Mengetahui dirinya tidak aman, asisten Wang berusaha kabur. Setelah ia berhasil melepaskan ikatan di tangannya, namun sialnya dia akhirnya tewas di tangan Nan setelah sebelumnya berusaha menyakiti Lin. Menyadari mereka telah membunuh asisten Wang, Nan lalu berinisiatif langsung menguburkannya tak jauh dari rumah. Anh đi Linh. Dạ. Semenjak peristiwa itu, pikiran Lin benar-benar tidak tenang. Ia selalu merasa ketakutan saat mengingat pembunuhan itu. Tapi Lin berusaha melakukan aktivitasnya seperti biasa. Begitu juga dengan Nan, tetap berjualan kepiting di pasar seperti hari-hari sebelumnya. Anh Kiên, đây là vợ ba của ta. Namun situasi tampaknya semakin tidak bersahabat, di mana Gubernur Tong kini telah meminta bantuan kepada pihak keamanan untuk menyelidiki kasus asisten Wang yang menghilang secara tiba-tiba. Seorang detektif kekaisaran yang tengah diutus oleh pengadilan yang bernama Tuan Qin datang ke rumah gubernur dan bertanya kepada Lin, kapan ia terakhir kali bertemu dengan asisten Wang. Dengan berusaha tenang, Lin kemudian menjawab dengan singkat sekitar 2 minggu lalu. Lin melanjutkan bahwa ia tidak begitu kenal dekat dengan asisten Wang, karena Lin tinggal di rumah bagian belakang, sehingga ia jarang bertemu dengan asisten Wang. Vậy ba thấy thầy đề có gì bất thường không? Dạ không ạ. Chắc do... Lalu di satu malam, kini giliran pelayan di rumah gubernur yang diintegrasi oleh Qin. Dari pelayan itu, Qin tahu bahwa ada seorang pedagang kepiting yang sempat masuk ke dalam kamar nyonya ketiga saat pesta beberapa bulan lalu. Kemudian untuk menghormati kedatangan Qin malam itu, gubernur mengajak Qin makan malam bersama dengan mereka. Saat itu nyonya kedua bertanya kepada Lin, mengapa tidak ada sajian kepiting malam itu, padahal setiap hari selalu ada menu kepiting untuk makan malam. Lin lalu menjawab bahwa dirinya khawatir nyonya pertama akan bosan bila terlalu sering menyantap menu kepiting. Nyonya kedua lalu menjelaskan jika lain kali Qin harus makan sajian kepiting hasil masakan Lin. Qin lalu bertanya kepada Lin di manakah ia mendapatkan kepiting tersebut. Kemudian Lin menjawab, kepiting itu bisa ia dapatkan di pasar. Ada pedagang satu-satunya yang berjualan kepiting di sana. Lalu di esok harinya, tampak terlihat Tuan Qin sedang berada di pasar untuk mencari Nan. Dan ketika saat bertemu dengan Nan, Qin langsung menginterogasinya. Nan mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi di rumah gubernur,
Ia tidak tahu apa-apa. Meski Nan mengaku kenal dengan Lin karena berasal dari satu kampung, tapi hubungan dengan Lin hanya sebatas penjual dan pembeli. Anh tới đây để mua cua đúng không? Mua chứ. Tôi lấy chỗ cua này. Kemudian setelah tahu Kin telah menemui Nan, hal itu membuat Lin khawatir, takut apa yang telah mereka lakukan terendus oleh Kin. Karena tidak tahu harus bagaimana, Nan tiba-tiba mempunyai ide, di mana Nan akan berniat untuk memindahkan mayat asisten Wang ke tempat lain. Ia khawatir petugas Kin akan datang ke rumahnya. Dengan begitu mereka akan sedikit lebih aman. Chuyện này cứ để anh. Trời vừa sập tối là anh sẽ làm ngay. Dan benar saja, ketika Nan pulang hendak mengambil tikar, tiba-tiba Nan terkejut melihat Kin sudah berada di depan rumahnya. Walaupun tampak agak panik, Nan berujar bahwa ia hanyalah orang kecil yang sama sekali tak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang dialami asisten Wang. Biết gì đâu mà giúp Quang tìm hung thủ giết người. Sao anh lại nghĩ đến chuyện giết người? Tapi Kin malah dibuat terkejut, karena ia tidak pernah mengatakan bahwa asisten Wang hilang karena dibunuh. Apalagi Kin menduga, biasanya tikar dipakai oleh pelaku untuk membungkus korbannya. Nan yang merasa terjepit, akhirnya pun ia lari, berusaha kabur dari petugas Kin. Singkat cerita, Nan akhirnya berhasil ditangkap dan mengakui bahwa memang dialah yang membinasakan asisten Wang. Ia mencuri ketika bekerja di rumah gubernur saat pesta dulu. Nan tak menyangka asisten Wang tahu bahwa uang simpanan gubernur telah berkurang. Asisten Wang lalu mencurigai Nan. Dan karena takut akan dihukum, lalu Nan menghabisi asisten Wang. Selesai menginterogasi Nan, kemudian tampak petugas Kin memanggil Lin. Petugas Kin sepertinya melihat ada yang ditutupi oleh Nan. Nan sepertinya ingin melindungi seseorang, di mana petugas Kin mengendus ada hubungan yang terjalin antara Nan dan Lin. Thì Nhân là kẻ giết thầy Đề, còn bà Linh không liên quan. Selanjutnya, petugas Kin terlihat berbicara pada gubernur dan nyonya pertama tentang hasil penyelidikannya. Petugas Kin memutuskan bahwa Nan adalah pelaku tunggal pembunuhan asisten Wang. Mendengar hal itu, nyonya pertama tidak terima. Ia yakin nyonya ketiga terlibat dalam kasus ini. Ia malah ingin Lin juga dihukum sama seperti Nan. Petugas Kin lalu menyanggupi untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi akan ada masalah lain yang akan ikut terungkap, yaitu tentang penyelewengan hukum yang dilakukan oleh gubernur untuk membuat Lin mau menikahinya. Ditambah reputasi gubernur akan rusak jika rakyat tahu bahwa gubernur telah dibodohi oleh istri ketiganya. Akhirnya meskipun nyonya pertama terlihat marah, Gubernur Tong pun setuju dengan hasil penyelidikan petugas Kin bahwa Nan adalah pelaku satu-satunya dalam kasus pembunuhan asisten Wang. Có xử thằng đó thì con Linh cũng không xong với tôi đâu. Dan di malam harinya, terlihat Lin mendatangi tempat di mana Nan ditahan. Melihatnya, Lin sungguh terpukul setelah mengetahui kondisi kekasihnya itu. Lin berkata bahwa ia akan mencari cara untuk membebaskan Nan, tapi Nan melarang. Nan merasa khawatir akan keselamatan Lin. Nasib Lin akan terancam juga. Nan meminta Lin untuk merelakan dirinya saja, yang sebentar lagi akan dihukum gantung. Lalu Lin menjawab bagaimana mungkin ia membiarkan ayah dari putrinya mati begitu saja. Mendengar hal itu, Nan terkejut dengan perkataan Lin tersebut. Jadi selama ini Lin sengaja menutupi kebenaran bahwa putrinya saat ini bukanlah anak dari Gubernur Tong. Lin sudah mengandung benih dari Nan sebelum dia dinikahi oleh Gubernur Tong. Dan faktanya seperti rumor yang beredar bahwa kenyataannya sang gubernur mandul. Là con anh thật hả? Kemudian Lin terlihat masuk secara diam-diam ke dalam ruang kerja gubernur, di mana Lin hendak mencari buku merah yang pernah dikatakan oleh asisten Wang. Beruntungnya Lin berhasil menemukannya. Namun saat Lin kembali ke kamar, nyonya pertama memergoki Lin yang tampak terburu-buru. Dan saat melihat pintu ruang kerja gubernur terbuka, nyonya pertama yakin betul jika Lin baru saja dari sana. Biết ngay mà. Mày vừa lẻn vào. Dan betapa terkejutnya nyonya pertama saat ia melihat buku merah itu berada di tangan Lin. Ia berusaha merebut buku itu, tapi Lin terlihat melakukan perlawanan hingga akhirnya nyonya pertama menusukkan tusuk kondeknya ke arah perut Lin. Tapi saat itu Lin masih kuat. Ia pun mendorong nyonya pertama hingga tanpa sengaja
tubuh nyonya pertama menyenggol lilin penerangan di kamar Lin, dan pada akhirnya nyonya pertama pun modar dilalap api. Tụi mày bắt ngay con Linh về đấy cho tao. Lalu esok harinya, Lin kemudian menemui gubernur, di mana Lin mengancam akan menyerahkan buku merah milik gubernur kepada petugas Qin jika gubernur tidak membebaskan dan membiarkannya hidup damai bersama keluarganya. Nếu ông không làm theo lời tôi, nó sẽ được nộp cho triều đình. Singkat cerita, kini Lin sudah berada di rumah kedua orang tuanya. Seorang tabib terlihat sedang mengobati luka di perut Lin, tapi tampaknya tabib itu tidak bisa berbuat banyak. Luka di perut Lin telah mengenai organ dalamnya, dan nyawa Lin kini sedang terancam. Thầy ơi, con xin thầy, con lạy thầy, phải còn cách nào khác chứ. Kemudian terlihat Nan yang membawa Lin, mereka menuju sebuah kuil yang berada tepat di pinggir danau. Di sana Nan berdoa untuk meminta persaksian dewa bahwa ia dan Lin mengikat janji dan saling setia selamanya. Bahagianya Lin saat ini sudah resmi menjadi istri dari Nan dan menjadi sebuah keluarga. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara, karena tidak lama setelah itu, Lin menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Nan. Sementara itu, di tempat berbeda, terlihat petugas Qin yang menerima sebuah buku merah. Akhirnya dia mengetahui perbuatan kotor sang gubernur. Dengan bukti tersebut, akhirnya gubernur pun ditangkap. Melihat hal itu, tampak ada nyonya kedua yang ikut berkumpul, di mana dia menyaksikan gubernur diarak keliling kampung. Nyonya kedua kini sudah tidak peduli lagi pada suaminya itu. Di sisi lain, tampak Nan sudah menemukan sebuah tempat aman di dalam hutan. Nan telah membangun rumah yang nyaman bagi putrinya. Tapi kebahagiaan ini tidak lengkap karena tidak ada Lin di sisi mereka. Dari film ini kita bisa belajar bahwa film ini mengingatkan kita tentang pentingnya memperjuangkan kebahagiaan, keadilan, dan kebebasan dalam hidup, terutama bagi mereka yang seringkali diabaikan oleh sistem yang tidak adil. Dan cinta sejati tidak selalu bisa berjalan sesuai keinginan, terutama ketika dihadapkan pada norma sosial yang membatasi. Selain itu, mengajarkan kita bahwa kadang cinta membutuhkan pengorbanan, tetapi tidak harus mengorbankan harga diri dan kebahagiaan pribadi. Akhir kata, saya ucapkan makasih. Segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Setiap adegan bermakna, dari layar ke dalam jiwa. Mari terbang bersama kisahnya. Plot twist yang tak terduga, rahasia pun mulai terbuka. Ending bahagia atau nestapa, semua tersaji dalam cerita. Jangan lupa berbagi, nyalakan cahaya. Mari jelajahi dunia sinema. Satu film, satu kisah menemani harimu. Setiap masa dimain bertiga aja. Kita dewa.